Selamat pagi Bu Riris. Bagaimana kabarnya Bu Riris hari ini? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mendengar sehat, saya senang sekali dengan Bu Riris. Kedatangan saya pada pendampingan yang ketiga ini untuk CGD saya Bu Riris. Saya ingin mengetahui ini sejauh mana sih, nggak terasa ya sudah 3 bulan Ya, pembelajaran daring maupun secara PI seperti ini sudah 3 bulan berlalu. Iya. Nah, ini saya ingin tahu nih perkembangan dari Bu Ririn sejak menjadi guru penggerak itu seperti apa? Secara global memang saya sampaikan. Nggih. Alhamdulillah saya di lembaga DKI Pembina ini ada yang menjadi atau ada yang terekrut untuk guru penggerak. Karena apa? Memang kalau dilihat secara umum, kalau ada di salah satu instansi itu ada guru penggeraknya, insya Allah nanti akan ada perubahan secara signifikan. Nah, untuk itu saya memang berharap nanti Bu Lili akan bisa memperkuat lembaga ini. Oleh karena itu, sebelum Bu Lili menjadi guru penggerak, Nanti langkah ke depannya Ibu berharap supaya Bu Ririn nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk kelas-kelas lainnya. Iya. Jadi tidak di kelas jenengan aja Bu Ririn, harapan dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi bisa memberikan tepuk tular kepada teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya itu bisa termotivasi bagaimana sih untuk memberikan kegiatan pembelajaran kepada anak-anak yang terutamanya itu berdampak bagi anak-anak seperti itu ya Bu Ririn ya. Siap enggak menindaklanjuti Bu Ririn? Insya Allah siap, tapi penuh tantangan. Seperti itu ya. kalau nggak Ada tantangan lagi ya, yang Bu, namanya tidak akan lebih baik. Oh, iya. Kalau mau lebih baik pasti banyak tantangan. Ada tantangan. Iya, Bu, iya. siap enggak mendukung sepenuhnya untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh Bu Ririn? Sangat. Sebetulnya sudah dari dulu sih saya seperti itu, tapi mungkin belum waktunya saja. Oh, seperti itu ya. Mungkin di masa sekarang ini yang ada guru penggeraknya, ada yang terekrut jadi guru penggerak, mungkin ini saatnya kita jadi. Harapan dari Ibu Kepala Sekolah sangat besar sekali Bu Ririn ya, untuk menjawab semua tantangan itu akan mengalir dengan sendirinya tentunya nanti. Bagaimana Bu Ririn nanti secara mulai dari diri ya mencerminkan nilai-nilai yang ada di guru penggerak itu nanti dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman. Itu secara garis besar yang saya tangkap dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, selamat nanti berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Jangan sendirian, jangan merasa terpuruk sendirian, jangan. Tetapi ada Ibu Kepala Sekolah yang tadi disampaikan sudah dari dulu itu memberikan ajang jebar ya. Intinya kan ajang jebar untuk Bu Ririn dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Untuk itu saya sangat senang sekali ya dari pertemuan kita ini bertiga. Jadi ada sesuatu apresiasi, juga ada sesuatu harapan yang ingin dimunculkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan nanti tentunya akan ditindaklanjuti oleh Ibu Ririn ya, seperti itu. Bu, saya ucapkan terima kasih. Saya saat ini ingin sekali minta izin kepada panjenengan dan pada intinya saya minta maaf di tengah aktivitas liburan kok kebetulan hari ini panjenengan pas piket ya, otomatis saya merupakan sebuah keberuntungan bisa bertemu dengan panjenengan di saat aktivitas piket. Saya mohon maaf menyela tadi ya Bu ya. Kemudian saat ini saya mohon izin
mau melakukan pendampingan secara individu kepada Bu Ririn untuk menanyakan sejauh mana kegiatan pembelajarannya, mungkin ada tantangan tersendiri di waktu menginput data di LMS. Saya mau melakukan pendampingan secara individu ini supaya apa, kedepannya itu nanti di Bu Ririnnya itu ada tingkat perkembangan yang berdampak bagi sekolah ini. Kemudian juga tugas-tugas yang diunggah di LMS banyak ya, banyak sekali. Nah itu nanti Bu Ririn ini tidak melebihi batas yang sudah diberikan seperti itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat waktunya untuk Ibu ya. Sehat selalu Bu. Amin, terima kasih. Saya doakan sukses semua. Amin. Sampai berakhir waktunya. Nggih, amin. Terima kasih. Nggih, makasih Bu. Halo Bu Ririn, Iya, gimana tadi setelah kita ada di kantor bersama Ibu Kepala Sekolah, harapan beliau sangat besar sekali kepada penjenengan. Siap untuk memberikan tindak lanjut tuh? Insya Allah siap. Dan sebenarnya itu setiap hari sudah ditindaklanjuti. Tapi yang namanya harapan, berarti itu kan amanah buat saya diberikan kesempatan oleh pemerintah, saya harus mengikuti proses pendidikan guru penggerak, otomatis itu tantangan buat saya, dan insya Allah tetap saya tindak lanjut. Ya. Semangat terus ya. Pasti, Iya, meskipun kadangkala ya nggak enak, tapi tetap harus berdiri kokoh. tetap harus dilalui semuanya tantangan-tantangan itu ya. Iya. Oke lah, saya akan mendukung panjenengan sepenuhnya ya, Bu Ririn. Saya pengen mengajak panjenengan noleh ke belakang tentang kegiatan pembelajaran daring. Tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah itu tak terasa sudah 3 bulan ya, 3 bulan itu berlalu, kemudian panjenengan sudah memasuki dari modul 1 ke modul 2 ya kan. Saya akan mengajak panjenengan menoleh ke modul 1 Bu. Iya. Modul 1 itu ada 4 item ya, ada 4 modul. Nah di situ saya akan mengajak panjenengan itu ke modul 1.3 Bu. Nah di situ ini berkaitan dengan pendampingan yang kedua. PI kedua itu kan kita melihat dan menyaksikan panjenengan melakukan belajar membuat visi dengan menggunakan alur bagja. Iya. Nah di situ Bu, coba jenengan bisa membayangkan ketika kita menggunakan alur bagja, kemudian tidak ada kalimat rumpang, apa yang terjadi kira-kira? Apa ya? Jadi kalau tanpa ada kalimat rumpang itu jadinya ngambang, rancu gitu. Rancu, akhirnya umpan balik tidak seperti kemarin ya. Iya. Kalau kemarin jenengan memberikan kalimat rumpang, akhirnya diskusinya itu sangat hidup. Iya. Ada umpan balik dari teman-teman, kemudian sangat hidup gitu, kondusif Iya. gitu ya. Jadi sangat enak sekali. Ada benang merahnya, Bu. Iya, leres sekali ya. Nah, di situ visi itu salah satunya yang jenengan angkat itu apakah maslinya tuh? Iya. Mewujudkan insan yang berkarakter mulia. Nah, berkarakter Poinnya, mulia. iya. Poinnya kan itu ya. Nah, setelah jenengan itu kan pembuatan visi belajar ya. Iya. Nah, itu sudah match dengan yang ada di sekolahan. Alhamdulillah Sudah ya. Karakternya sudah masuk di situ ya. Sudah, Bu Irna, dan itu sudah dilaksanakan juga sedikit demi sedikit ke anak-anak. Bagus sekali ya untuk visinya. Berarti dong untuk modul 1.3. Insya Allah. Nah, itu kaitannya. Semoga tetap tertanam dan berkelanjutan. Amin. Kaitannya itu dengan karakter itu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kata kunci apa? Budaya positif kemarin apa ya? Keberhasilannya itu kata kuncinya. Keberhasilannya anak-anak bisa itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, seperti itu ya. Secara otomatis dari kata kunci itu bertanggung jawab, berakhlak, berkarakter itu. Nah, itu merujuk pada suatu pembiasaan yang dilakukan karena anak-anak yang kita ampu ini kan anak-anak usia TK. Iya. Nah, tanpa pembiasaan
tentunya tidak akan terwujud. kurang berhasil, bahkan Betul. tidak berhasil. Iya, tidak berhasil ya. Heeh. Jadi harus pembiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang seperti Iya. itu ya. Mm-mm. Nah, saya berharap dari budaya positif yang sudah ada di TK Negeri Pembina Pare ini nanti akan terpupuk terus, sehingga anak-anak itu benar-benar tertanam di dalam dirinya ya. Iya. Akhirnya profil pelajar Pancasila itu nanti akan terwujud ya. Iya, Bu Erna, harapannya seperti itu. Ya dari dari hal-hal yang kecil-kecil, biarkan mereka tertanam merasuk dalam jiwanya. Semoga nanti ketika mereka itu sudah masuk ke jenjang selanjutnya terbawa, bahkan sampai dia menjadi insan dewasa itu tetap terbawa sampai selama sepanjang hayatnya. Sepanjang hayatnya betul gitu. sekali, betul. Sangat merujuk sekali ya dengan visi itu. Nah, ini Bu, saya masih ingat dengan emoticon yang diberikan kuesioner itu loh Bu. Iya. Lucu ya itu Iya, ya. Panjenengan dapat emoticon 2. Iya. Iya. Berarti dari situ kita bisa melihat dari anak-anak itu benar-benar panjenengan itu sebagai artis ya, sebagai artis bagi anak-anak. Jadi kalau Iya. minat belajar mereka sangat tinggi, cukup tinggi, nampak di kuesioner itu ya. Nah, itu kira-kira Bu ya, kira-kira dari kuesioner yang sudah jenengan kerjakan, mulai dari kuesioner dari kepala sekolah, penjenengan secara pribadi sebagai CGP sendiri, kemudian dari teman-teman rekan sejawat, nah Iya. dan juga dari anak-anak itu sudah jenengan unggah di LMS atau belum? Alhamdulillah sudah Sudah Bu Erna, ya? itu iya. Yes. Sudah Berarti don ya, Iya. untuk itu tugasnya sudah selesai. sesuai Iya. deadline lah. Kemudian Bu, kita akan menginjak lagi pada modul 2. Iya. Nah, pada modul 2 itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Itu kan ada 3 item bagaimana kita mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kira-kira sebenarnya sudah jalankan Bu? Alhamdulillah sudah Bu Erna. Cuma dengan adanya saya mempelajari modul 2.1 ini lebih memberikan pemahaman kepada saya. Harusnya berdiferensiasi itu proses, konten ataupun hasil itu jadi lebih paham. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya saya kalau mengacu pada modul ini ya, sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Cuma spesifiknya itu belum terlihat. Nah, karena ada sudah mempelajari modul itu, ya kita gali ya, kita gali, kita kuatkan di mana diferensiasinya. Oke. Nah, untuk itu saya pengen tahu untuk RPPH. Jenengan. Untuk RPP itu sudah jenengan tuangkan artinya ya, diferensiasinya. KSE juga sudah. KSE sudah ya. kemarin. Sudah dimasukkan juga iya, ya. Iya, kemarin itu ada penguatan kan waktu kita ikut elaborasi. Ya. Iya. Di situ dikuatkan antara PSE, KSE seperti itu. Kita harus memasukkan sebagai sebuah pembiasaan. Iya. Ada kaitannya kan? Akhirnya ada kaitan antara modul 1 sama modul 2 itu kayak berjalan itu beriringan terus ya. Iya. Benar ya? Benar. Kita nggak terasa loh ya. Iya. Rasanya kemarin waktu elaborasi itu, ada kaitannya ternyata Iya. dari modul 1 sampai modul 2 itu ada kaitan erat. Ya, kamnya, koneksi antar materi itu bersambung ya. Iya, terus bersambung. Nah, Iya. otomatis dari semuanya itu memang kita harus memasukkannya ke dalam RPP. Nah, RPP-nya kan sudah diunggah juga ya? Sudah ya? Nah, pada berkaitan dengan pendampingan keempat nanti, sebelum PI 4, saya berharap dari penjenengan nanti mengirimkan satu RPP di mana di situ itu ada pembelajaran sosial emosionalnya, dan juga di situ itu juga menuangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu nanti kalau menurut penjenengan enaknya itu RPP itu dijabrikan ke saya secara pribadi atau di grup kelas kita, karena kita kan punya grup kelas. Kebetulan di grup kelas kita itu kan ada jenjang TK yang lainnya ya, maksudnya ada 2 orang. Mungkin saya bisa kalau saya share di grup itu gimana Bella? Nanti biar ada teman, kita bisa saling memberi umpan balik begitu. Iya, sangat bagus sekali. Kalau menurut saya juga gitu. Karena kalau nanti dimasukkan di WA grup
WA group itu nanti bisa menginspirasi teman yang sesama jenjang. Iya. Kemudian di situ juga bisa dijadikan sebuah ilmu baru bagi jenjang yang lainnya. SD itu nanti bisa, oh kalau di TK itu RPP-nya itu seperti ini. Iya. Jadi ada ilmu baru. Nah, Iya. terus kemudian dari jenjang SD misalnya memasukkan juga RPP di grup WA kelas kita, Kita otomatis juga kita dapat. kita bisa mengacu, oh kalau di SD itu seperti ini ya. Iya. Oh seperti ini. Jadi ada ilmu masukan bagi kita. Mungkin nanti juga bisa buat itu Bu Erna, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang di jenjang SD yang kebetulan pegang kelas Oh rendah. iya, iya, fase Sepertinya fondasi itu ya. kalau kita pas ngobrol-ngobrol itu kan beliau-beliaunya itu kesulitan gimana cara apa ya pegang untuk anak kelas rendah ini yang dalam notabene kan masih di tahapan apa ya anak usia dini ya yang Iya, kelas 1 fase itu fondasi, ya betul. fase fondasi Ya, itu. iya ya. Berarti kita klik nanti penjenengan kalau sudah membuat RPP ya, itu nanti jenengan masukkan di grup kelas kita ya, Iya. supaya satu dengan yang lainnya, CGD satu yang lainnya itu bisa melihat praktik Iya. baik tentang RPP. Nah, Oke. itu nanti jenengan bisa mempraktekkan pada pendampingan PI yang keempat. Ya, jadi bulan depan kita akan bertemu lagi. Di situ nanti saya akan masuk di dalam kelas jenengan itu melihat penjenengan itu nanti mengajar ya, mengajar sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu. Nah, Siap Bu? Siap. Saya tunggu. Nanti kalau ada apa ya namanya kurangnya atau lemahnya di mana nanti mohon dikuatkan. Iya, kita saling sharing, kita saling memberikan masukan seperti itu ya, memberikan umpan balik satu dengan yang lainnya. Kita lakukan, kita nanti bisa melakukan refleksi bersama. Iya. Seperti itu ya Siap, Bu. Oke, kalau gitu saya tunggu nanti kirimannya kalau sudah jadi RPP-nya ya untuk persiapan itu kirim ke grup seperti kelas. Itu ya. Iya, baik Bu Erna. Ya, terima kasih pendampingan kita akhiri di sini karena ini kan di tengah kesibukan tiket ya, tiket menunggu ada yang daftar atau tidak seperti itu. Bahkan kita mengkondisikan kelas kita nanti mau disetting seperti apa, mau dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak baru seperti apa. Seperti itu. Saya akhiri cukup di sini saja. Selamat beraktivitas kembali untuk diri. Terima kasih Bu Erna. Sukses selalu Bu Erna. Oke.